Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencinta Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama aku Kena. Seperti biasa, kita mau lanjutin bacain buku tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab cara tertawa Rasulullah. Ini part yang ke-19 ya. Abu Ammar Al-Husain bin Huraits bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Al-A'mash bercerita kepada kami, dari Al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Zar, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang pertama yang akan memasuki syurga dan orang yang terakhir keluar dari neraka. Seorang lelaki akan didatangkan pada hari kiamat kelak, lalu dikatakan kepadanya, tunjukkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya. Maka ditunjukkanlah dosa-dosa kecil itu kepadanya, sedangkan dosa-dosa besar disembunyikan darinya. Lalu dia ditanya, kamu telah melakukan pada hari ini dan itu, begini dan begitu. Ia pun mengakui dan tidak mengingkarinya, karena merasa sedih dari dosa-dosa besarnya. Maka dikatakan, gantilah setiap keburukannya dengan kebaikan. Lalu ia berkata, sungguh, aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak melihatnya di sini. Abu Zar melanjutkan, sungguh aku melihat Rasulullah tertawa hingga nampak gigi taringnya. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Muawiyah bin Amru bercerita kepada kami, Zaidah bercerita kepada kami, dari Bayan dari Kais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah tidak pernah menghalangiku masuk menemui beliau semenjak aku masuk Islam, dan beliau setiap melihatku selalu tersenyum. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Muawiyah bin Amru bercerita kepada kami, Zaidah bercerita kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Kais, dari Jarir, ia berkata, Rasulullah tidak pernah menghalangiku menemui beliau, dan beliau tidak pernah melihatku semenjak aku masuk Islam, kecuali beliau tersenyum. Hanad bin Asyari bercerita kepada kami, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Abidah Al-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu dikatakan kepadanya, berjalanlah dan masuklah engkau ke syurga. Rasulullah melanjutkan, ia pun berjalan memasuki syurga, maka ia menjumpai manusia telah menempati tempatnya masing-masing. Ia pun kembali dan berkata, wahai Robku, manusia penduduk surga telah menempati tempatnya masing-masing. Maka ia ditanya, apakah kamu ingat waktu kamu hidup di dunia? Ya, aku ingat ya Rob. Rasulullah melanjutkan, lalu dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan, lalu dikatakan kepadanya, sungguh, kamu telah mendapatkan apa yang kamu angankan, bahkan 10 kali lipat dari apa yang kamu angankan di dunia. Ia berkata, engkau mengejekku, padahal engkaulah sang maharaja. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh, aku melihat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Abu Al-Ahwas bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Ali pada saat itu didatangkan kepadanya hewan tunggangan untuk dinaiki. Ketika dia meletakkan kakinya pada tumpuan hewan tunggangan itu, dia membaca bismillah. Lalu saat berada di atas punggung,
Dia mengucap, "Alhamdulillah." Kemudian berdoa, "Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Kemudian dia membaca Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. "Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Karena tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Rabbi." Kemudian dia tertawa. Maka kutanyakan kepadanya, "Karena apa engkau tertawa, wahai Amirul Mukminin?" Dia menjawab, "Aku pernah melihat Rasulullah melakukan seperti apa yang aku lakukan." Kemudian beliau tertawa. Dan aku bertanya, "Karena apakah engkau tertawa, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Rabbku sungguh merasa kagum terhadap hambanya jika hambanya mengucap, 'Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku,' karena ia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain dirimu, ya Allah." Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari bercerita kepada kami. Abdullah bin A'nun bercerita kepada kami dari Muhammad bin Al-Aswad dari Amir bin Sa'ad. Ia berkata, "Sungguh aku melihat Nabi tertawa pada waktu perang Kandat, sehingga nampak gigi gerahamnya." Amir bin Sa'ad berkata, "Aku bertanya, mengapa beliau sampai tertawa?" Sa'ad menjawab, "Ada seorang laki-laki kafir memegang perisai. Saat itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Lelaki kafir itu berkata, begini dan begitu, dengan perisai menutupi dahinya. Maka Sa'ad mencabut anak panahnya, dan ketika lelaki itu menyembulkan kepalanya dari balik perisai, ia lepaskan anak panahnya. Ternyata tidak meleset. Anak panahnya mengenai diri dahi lelaki itu, hingga ia terjungkal dengan kaki ke atas. Melihat peristiwa ini, Rasulullah pun tertawa hingga nampak gigi gerahamnya. Aku, Amir bin Sa'ad, bertanya, "Kenapa Nabi tertawa?" Sa'ad menjawab, "Karena Sa'ad berhasil membunuh lelaki kafir itu." Bab cara bercandanya Rasulullah. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Abu Usamah bercerita kepada kami. Dari Syarik, dari Asim al-Ahwal, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sungguh, Nabi pernah berkata kepadanya, 'Wahai pemilik 2 telinga.'" Abu Isa berkata, Mahmud berkata, Abu Usamah berkata, maksudnya beliau sedang mencandainya. Hannad bin Asyari bercerita kepada kami. Waki bercerita kepada kami dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik. Ia berkata, "Sungguh Rasulullah benar-benar bergaul akrab dengan kami, hingga beliau berkata kepada saudara kecilku dari pihak ibu, 'Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair, anak burung pipit itu?'" Fikih hadis ini adalah bahwasanya Nabi biasa bercanda, dan beliau pernah memberi kunyah atau julukan seorang anak kecil dengan mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Umair." Hadis ini juga menerangkan bahwa tidak mengapa memberikan nama burung kepada anak kecil untuk bermain. Adapun perkataan Nabi kepadanya, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair?" Dikarenakan ia memiliki burung Nugair yang biasa dibuat bermain, tetapi kemudian mati, sehingga ia pun bersedih atas kematiannya. Maka Nabi mencandainya dengan mengatakan, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair?"